Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi metode SMART. Sebelumnya pengenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pedro Malusin Nenggolan. Saya Erlang Adiansyah Saputra. Saya Gilang Saputra. Saya Ilham Ramdhani. Saya Larry Sinarambiro. Saya Maulana Rizal Fakhrandar. Saya Muhammad Fadil Adha. Oke. Pendahuluan sistem pendukung keputusan atau SPK. Definisi: SPK membantu manajer dalam membuat keputusan, menggabungkan data, model, dan antarmuka. Dukungan komprehensif bagi proses keputusan. Tujuan utamanya meningkatkan efektivitas keputusan, mempercepat proses analisis, memecahkan masalah yang kompleks, dan mengurangi ketidakpastian. Komponen SPK. Komponen SPK itu adalah basis data, basis model, sistem perangkat lunak, antarmuka pengguna yang intuitif, memastikan akses mudah ke informasi. Untuk memahami metode SMART adalah pendekatan digunakan dalam sistem pendukung keputusan, membantu memilih opsi terbaik berdasarkan banyak kriteria, prosesnya sistematis dan transparan, menjadikan keputusan yang kompleks lebih sederhana, mengurangi bias subjektif, memungkinkan perbandingan objektif, pilihan yang paling rasional. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode SMART. Yang pertama ada kelebihannya yaitu cepat dan efisien. Metode SMART memungkinkan pengolahan data dan pengambilan keputusan tepat dan efisien. Yang kedua ada meningkatkan akurasi keputusan, yaitu membantu menghasilkan keputusan yang lebih tepat dibanding metode manual. Lalu yang ketiga ada user friendly, yaitu mudah digunakan bahkan untuk pengguna non teknis. Lalu untuk kekurangannya ada 3 juga. Yang pertama tidak memperhatikan interaksi atribut. Yaitu metode SMART menilai setiap kriteria secara terpisah tanpa melihat apakah satu kriteria bisa memengaruhi kriteria lainnya. Lalu yang kedua ada rentang nilai. Rentang nilai tidak diperhitungkan, yaitu hanya fokus pada bobot, bukan pada perbedaan nilai antar atribut. Yang ketiga ada kurang efektif untuk banyak kriteria, yaitu sulit diterapkan jika jumlah kriteria terlalu banyak. Untuk selanjutnya, kapan metode SMART cocok digunakan? Metode SMART cocok Digunakan ketika keputusan melibatkan banyak kriteria yang bisa dievaluasi satu persatu secara sistematis. Nah, yang kedua, metode SMART ini juga sangat ideal jika semua alternatif keputusan sudah diketahui sejak awal, sehingga proses penilaian tinggal dilakukan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Nah, metode ini juga sesuai digunakan ketika data penilaian bersifat kuantitatif, seperti skor, nilai, atau angka, yang mewakili performa, kualitas, atau preferensi. Yang keempat, SMART sangat berguna ketika keputusan harus diambil secara cepat dan efisien tanpa memerlukan perhitungan yang kompleks. Nah, yang terakhir, SMART juga cocok digunakan oleh pengguna non teknis karena proses pemberian bobot dan penilaian relatif mudah dipahami dan diterapkan. Lalu kemudian ke langkah-langkah metode SMART. Yang pertama yaitu ada identifikasi kriteria, tentukan faktor-faktor relevan penting dalam pengambilan keputusan, misalnya biaya, kualitas, dan lokasi. Lalu kedua ada berikan bobot kriteria, tentukan kepentingan setiap kriteria, biasanya dalam skala 0 sampai 100, total bobot harus 100. Lalu selanjutnya ada nilai setiap alternatif, berikan skor untuk setiap alternatif berdasarkan setiap kriteria, gunakan skala yang konsisten misal 1 sampai 5. Lalu ada hitung nilai total, kalikan skor dengan bobot kriteria, jumlahkan untuk mendapatkan nilai total untuk setiap alternatif yang ada. Lalu kemudian yang terakhir ada peringkat alternatif, urutkan alternatif dari nilai tertinggi. Alternatif dengan nilai tertinggi adalah pilihan terbaik, ambil keputusan final. Contoh kasus. Di sini ada pemilihan siswa berprestasi sebagai salah satu sekolah swasta di Makassar, SMA Kristen Elim. Dalam proses penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya masih dilakukan secara manual atau pencatatan. Meninjau penilaian siswa berprestasi secara akademik, mengikuti penilaian di beberapa mata pelajaran maupun berprestasi pada non akademik, baik itu dari segi seni, olahraga, kegiatan ekstrakurikuler.
Penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi sistem pendukung keputusan yang dapat membantu guru dalam mengelola nilai akhir untuk menentukan siswa berprestasi akademik maupun non-akademik. Dengan aplikasi berbasis web, menggunakan metode simple multi attribute rating teknik metode identifikasi kriteria dan menentukan bobot. Data kriteria yang dimasukkan pada metode simple multi attribute rating teknik meliputi penilaian akademik merupakan nilai-nilai yang didapatkan siswa-siswi melalui mata pelajaran yang ada, mulai dari nilai tugas ulangan, nilai semester, laporan kehadiran ataupun pekerjaan rumah. Di sini ada tabel kriterianya dan keterangan juga bobot. Selanjutnya ada normalisasi bobot. Jika bobot awal dalam persen, maka langkah selanjutnya harus dinormalisasi dengan rumus W iterasi W ke I atau bobot sama dengan bobot kriteria ke I dibagi total bobot. Maka hasilnya seperti pada tabel tersebut, kalau bobotnya 20%, maka dibagi total bobotnya 1 sama dengan 0,20 dan seterusnya. Selanjutnya berikan nilai alternatif berdasarkan data observasi menggunakan skala 0 sampai 100. Berikutnya ada hitung nilai utility. Rumusnya di situ ada utility alternatif ke I pada kriteria ke J sama dengan nilai asli alternatif pada kriteria ke J dibagi nilai tertinggi dari semua alternatif pada kriteria ke J. Itu sudah dihitung. Selanjutnya ada nilai akhir. Rumus nilai akhir yaitu SI atau total score atau hasil akhir alternatif ke I sama dengan jumlah dari bobot normalisasi kriteria ke J dikali nilai utility alternatif ke I terhadap kriteria ke J. Maka didapatkan hasil dengan urutan ranking alternatif 1, ranking 1, alternatif 2, ranking 2, dan alternatif 3, ranking 3. Selanjutnya kita akan membahas di program kode Python. Ya, berikut ini adalah program dari metode SMART yang telah kita buat. Di sini pertama kita menginputkan data penilaian, di mana di sini C1 kriteria 1 itu etika, kedua C2 itu absensi, yang ketiga C3 itu tugas, C4 itu mid, dan yang kelima itu C5 itu semester. Di sini kita terdapat 3 alternatif, yaitu A1, A2, dan A3. Di mana setelah kita menginput data penilaian, di sini kita masukkan bobotnya dari C1 sampai C5, di mana C1 di sini 0,20, C2-nya 0,15, C3-nya 0,15, C4 0,20, dan C5-nya 0,30. Nah, kemudian setelah kita memasukkan bobot kriterianya, kita menghitung nilai utility-nya, di mana di sini utility-nya seperti di tabel yang telah dijelaskan, di mana kriterianya dari C1 sampai C5. Setelah semua itu dihitung, maka kita mendapatkan skor akhir, di mana nilai utility A1 C1 itu 1, C2-nya itu 1,0, C3-nya 1, C4 0,182, C5-nya itu 1, kemudian A2-nya itu 0,083, C2-nya 0,67, C3-nya 0, C4-nya 1, C5-nya 0,25. Yang A3-nya itu 0, C2-nya 0, C3-nya 0,231, C4-nya 0, C5-nya 0. Setelah dihitung, maka untuk perankingan didapat untuk A1 itu totalnya 0,8
364 dengan nilai persentase 83,640 di mana mendapatkan ranking 1. Untuk alternatif 2 dengan total 0,3921 dengan nilai persentase 39,210 mendapatkan ranking 2. Dan untuk alternatif 3 0,0346 dengan nilai persentase 3,465 dengan ranking 3. Kesimpulan, pada penilaian ini dilakukan terhadap 3 alternatif siswa berdasarkan 5 kriteria akademik, yaitu etika, absensi, tugas, nilai MIT, dan nilai semester. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pemberian bobot pada kriteria sesuai tingkat kepentingannya, penilaian asli untuk masing-masing siswa pada setiap kriteria, normalisasi nilai asli menjadi nilai utility, yaitu membandingkan nilai masing-masing siswa terhadap nilai maksimum dari setiap kriteria. Perhitungan nilai akhir dengan mengalihkan nilai utility dengan bobot kriteria dan menjumlahkan seluruh hasilnya untuk setiap alternatif. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa alternatif 1 atau siswa A memiliki nilai akhir tinggi yaitu 0,836 atau 83,6, diikuti oleh siswa B 39,2 dan siswa C 3,46 maksud. Hal ini menunjukkan bahwa siswa A menjadi rekomendasi terbaik berdasarkan penilaian 5 kriteria akademik yang digunakan, karena memiliki performa terbaik secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.